Nice day, selamat pagi semuanya. Hari ini kita di kelas 6 akan mempelajari tema 1, subtema 1, pelajaran IPS. Kita akan mempelajari tentang karakteristik negara ASEAN. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, kita mulai ya. Ada yang tahu pengertian ASEAN? Oke, kita akan mencoba dulu untuk melihat apa itu ASEAN. ASEAN adalah kependekan dari Association of Southeast Asian Nation. Jadi, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi khusus bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi yang didirikan oleh negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara dengan tujuan untuk mempermudah kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ASEAN ini didirikan pada tanggal berapa? Yeay, benar, tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara. Yang pertama, Indonesia, kedua Malaysia, 3 Filipina, 4 Singapura, dan Thailand. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, lalu Vietnam pada 28 Juli 1995, lalu Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, serta Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Yuk, sekarang kita lihat arti dari lambang ASEAN. Nah, ada berapa warna ya di sana? 1, 2, 3, 4. Wah, ada warna merah melambangkan keberanian dan dinamika, warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan, warna kuning melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, dan warna putih melambangkan kesucian. Kita lihat ada berapa ya bendera yang ada di layar negara-negara ASEAN? Ada 10. Diingat-ingat ya negaranya tadi. Oke, nah ada 5 tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik, dari Filipina Narcisco Ramos, dari Singapura S. Rajaratnam, dari Malaysia Tun Abdul Razak, dan dari Thailand Thanos Koman ya, Tanat Koman ya. Lalu kita akan lihat dari 10 negara ini. Siap? Oke, negara yang pertama Indonesia. Ya, negara kita sendiri ya, ibu kotanya DKI Jakarta. Lihat lambang negaranya. Nah, ada bendera dan peta di sana. Ada batas-batas dong, batas-batas wilayah negara kita. Yang pertama, dari sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, dan sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Wah, kita dikelilingi oleh tetangga ya. Dan selatan Samudra Hindia. Karakteristik masyarakat Indonesia beragama Islam, dan agama lain yang berkembang adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada berapa? Ada 6 agama ya yang ada di Indonesia. Nah, kita punya beragam suku ya, ada 300 jenis etnis seperti Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain banyak sekali ya. Dan bahasa yang kita gunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Walaupun kita memiliki 721 bahasa daerah. Nah, Indonesia itu terkenal dengan masyarakatnya yang sopan, ramah ya. Dan kita juga dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, karena kita adalah salah satu pemilik hutan hujan terbesar di dunia.
Dan kita juga dijuluki negara maritim karena terdiri dari gugus pulau yang sangat banyak. Wow, senang ya bisa mengenal negara kita sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah Malaysia. Nah, tetangga kita nih yang paling dekat. Ibu kotanya apa? Yap, benar, Kuala Lumpur ya. Coba dilihat di peta berbatasan dengan siapa saja ya. Sebelah timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat dengan Samudra Hindia, sebelah utaranya dengan Brunei Darussalam dan Filipina, dan dengan kita, sebelah selatannya dengan Indonesia. Nah, masyarakat di sana mayoritasnya beragama Islam. Penduduk aslinya yaitu dari Melayu, tapi juga ada keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Nah, di sana juga ada bunga loh, bunga kembang sepatu. Kalau di Indonesia namanya bunga kembang sepatu, tapi di Malaysia itu disebut bunga raya dan merupakan bunga nasional Malaysia. Lalu Malaysia juga memiliki kota tua yang bernama Jaut Town di Penang. Siapa yang pernah ke Penang? Dia memiliki ragam jenis budaya. Dan di sana ada gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu. Nah, yang suka nari-nari, tarian Malaysia, tari apa? Tari Zapin. Sama makanan yang paling enak di sana, nasi lemak. Wah, enak ya. Dan masyarakat di sana menggunakan bahasanya adalah bahasa Melayu. Oke, kita lanjut negara yang kedua, Singapura. Ibu kotanya apa? Sip, benar, Singapura. Dan batas wilayahnya berbatasan dengan siapa ya? Coba kita lihat di peta. Sebelah barat dengan Selat Malaka, sebelah utara dengan Malaysia, sebelah timur dengan Laut Cina Selatan, dan sebelah selatan dengan Indonesia. Nah, ada cerita yang menarik nih. Dahulu Singapura bernama Tumasik yang berasal dari bahasa Jawa, artinya seperti laut. Singapura berasal dari bahasa Melayu Palembang yang berarti kota singa. Coba lihat lambang negaranya ya. Lambang negaranya Merlion, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. Karakteristik sosial budaya negara Singapura, masyarakatnya merupakan keturunan dari bangsa Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Nah, di sana juga ada makanan khas loh di Singapura, yaitu kepiting pedas. Wah, siapa yang suka pedas-pedas nih? Negara selanjutnya, Filipina. Ya, ibu kota Filipina apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa? Kota apa namanya? Manila, benar. Oke. Lihat, coba diperhatikan di peta. Batas wilayahnya sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah barat Laut Cina Selatan, sebelah selatannya Laut Sulu, dan sebelah utaranya Taiwan. Oke, sekarang kita akan kenali ya karakteristiknya. Ya, mayoritas di sana beragama apa? Katolik. Budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, Spanyol, dan bahasa Tagalog adalah bahasa nasional Filipina, tetapi di sana menggunakan bahasa Inggris percakapan sehari-hari ya. Dalam pertemuan formal, orang asing harus selalu menyapa orang tertua atau terpenting lebih dahulu. Nah, jabat tangan adalah bentuk salam yang paling umum di Filipina. Nah, kita jadi tahu ya. Oke, selanjutnya kita ke negara berikutnya. Negara keberapa sudah ini ya? Negara kelima, yaitu Thailand. Thailand ibu kotanya adalah Bangkok. Batas utaranya, sebelah utaranya dengan Laos dan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja, sebelah selatan dan Malaysia, sebelah baratnya dengan Myanmar. Nah, ada yang unik nih dari nama Thailand. Nama Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratetai yang artinya tanah kebebasan. Kenapa? Kok namanya tanah kebebasan? Ternyata Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah mengalami penjajahan.
Nah, julukannya apa lagi yang lain? Yaitu negeri gajah putih. Wah, banyak gajah ya di sana ya. Karakteristiknya, sosial budaya di sana mayoritasnya beragama apa? Beragama Buddha dan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara sehingga dia dijuluki lumbung padi ASEAN. Oke, siap? Negara berikutnya? Kita lanjut. Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Wah, dilihat dari peta, sebelah utara dia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan sebelah barat, selatan, dan timur dia berbatasan dengan Malaysia. Wah, negara ini sangat dekat dengan Malaysia ya. Brunei Darussalam adalah negara kesultanan. Menetapkan agama resmi adalah agama Islam. Dan tradisi orang Brunei tidak bersalaman dengan lawan jenis dan melepaskan sepatu sebelum masuk rumah. Nah, itu adalah tradisi di sana ya. Karakteristiknya, mereka mayoritasnya bangsa Melayu. Tapi ada tarian khas yang terkenal adalah tari adai-adai. Mayoritasnya beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Oke, lanjut kita ke negara Vietnam. Wah, merah-merah semua nih dari lambang negara ya, dari benderanya. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Batas wilayahnya bagian utara dengan Cina, bagian barat dengan Laos dan Kamboja. Coba anak-anak lihat di peta. Lalu sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kamboja. Karakteristik negara Vietnam adalah terdiri dari suku bangsa asli, yaitu suku Thai. Nah, agama yang dianut di sana beragam juga ya, sama dengan Indonesia. Penduduknya adalah beragama Buddha, Konghucu, Tao, Nasrani, dan Islam. Dan sebagian kecil animisme. Menggunakan bahasa ibu Vietnam sebagai bahasa nasional. Dan ada hal unik ya di sana, masyarakat Vietnam itu menggunakan nama Nguyen. Baju tradisional Vietnam bernama Áo Dai, yaitu gaun yang panjang dengan celah panjang di kedua sisi yang dikenakan di atas celana. Negara berikutnya adalah Myanmar. Nah, Myanmar ibu kotanya apa? Nay Piu Dao. Batas wilayahnya, coba kita lihat di peta. Bagian utara dengan RRC dan kawasan otonomi Tibet, yaitu Cina ya. Sebelah baratnya dengan Teluk Benggala, sebelah selatannya dengan Laut Andaman, dan sebelah timur dengan Cina RRC. Nah, awalnya Myanmar ini bernama Burma atau Birma. Lalu pada tahun 1989 itu ada militer yang memerintah mengubahnya menjadi Myanmar. Karakteristiknya mereka keturunan dari Tibet dengan mayoritas memeluk agama Buddha. Dan di sana banyak kuil. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Ada pakaian tradisionalnya juga loh, namanya Long Yi, yaitu pakaian yang dililitkan. Jadi kalau kaum laki-laki mengikat pakaiannya di sebelah depan, tapi kalau yang perempuan di samping ya. Negara berikutnya yaitu Laos. Nah, Laos ini ibu kotanya Vientiane dan batas wilayahnya coba kita lihat dulu ya. Sebelah utara dengan Cina RRC, sebelah baratnya dengan Thailand, dan sebelah selatan dengan Kamboja, sebelah timurnya dengan Vietnam. Ya. Nama Laos berasal dari kata Lan-sang yang artinya kerajaan gajah. Laos dikenal dengan nama negeri 1000 gajah. Tadi kalau gajah putih negara mana? Thailand. Nah, kalau Laos itu namanya negeri 1000 gajah. Ada lebih dari 65 suku bangsa di negara tersebut. Nah, karakteristiknya mayoritas di sana beragama Buddha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Lao. Orang-orang Laos terkenal dengan keramahan dan kesabarannya. Wah, harus ke sana nih. Di Laos juga terdapat upacara sakral bernama Saibat. Apa itu Saibat? Untuk memberi sedekah. Negara yang terakhir adalah Kamboja. Wah, kita lihat nih lambang negara dan benderanya.
Ibu kotanya Kamboja apa? Phnom Penh, ya. Batas wilayahnya sebelah utaranya dengan Laos, sebelah baratnya dengan Thailand, dan sebelah selatan dengan Teluk Thailand, sebelah timurnya dengan Vietnam. Wah, tidak begitu luas ya wilayahnya. Karakteristik masyarakat Kamboja diantaranya adalah mayoritas beragama Buddha. Bahasa nasional Kamboja adalah bahasa Khmer. Di Kamboja banyak kuil-kuil loh, ada kuil Hindu, kuil Buddha ya. Kuil Hindu terbesar bernama Angkor Wat dan menjadi salah satu cagar budaya UNESCO. Dan di Kamboja juga terdapat ritual kelahiran dan kematian. Nah, ada juga ini tanda penghormatan namanya Sompeah. Biasanya dilakukan dengan menempelkan kedua telapak tangan, kemudian menunduk. Biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda dan orang yang tingkatnya lebih rendah. Wah, senang sekali hari ini kita sudah belajar tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Anak-anak bisa menonton video dari awal sampai akhir, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, sampai ketemu lagi.